Benarkah suami penanggung dosa istri? Setelah seorang pria dan wanita mengucapkan ijab qabul, maka gugurlah kewajiban orang tua dalam menuntun dan bertanggung jawab atas putrinya. Seorang wanita yang sejak lahir menjadi tanggung jawab ayahnya, maka kini menjadi tanggung jawab suaminya. Seorang suami berkewajiban untuk mengajarkan dan membimbing istrinya dengan benar sesuai dengan syariat Islam. Segala perbuatan yang dilakukan seorang istri merupakan tanggung jawab suaminya. Namun jika begitu, apakah berarti dosa seorang istri juga ditanggung oleh suaminya? Berikut penjelasannya. Kaidah secara umum yang disebutkan Allah dalam Al-Quran adalah seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Ya, pernyataan ini Allah sebutkan 4 kali dalam Al-Quran, di surat Al-An'am ayat 164, Al-Isra ayat 15, surat Fatir ayat 18, dan Az-Zumar ayat 7. Karena setiap jiwa menanggung amalnya sendiri-sendiri. Ini juga terdapat dalam firman Allah yang artinya, setiap jiwa tergadaikan dengan amalnya. Quran Surah Al-Mudaththir ayat 38. Termasuk juga maksiat yang dilakukan seseorang. Jika seseorang melakukan perbuatan maksiat, maka dia sendiri yang akan menanggungnya, bukan orang lain. Hanya saja, bisa saja orang mendapatkan cipratan dosa karena maksiat yang dilakukan orang lain. Dan itu terjadi karena beberapa sebab. Di antaranya yang pertama adalah menjadi pelopor maksiat. Pelopor maksiat yang dimaksud adalah jika karena keberadaan orang ini, orang lain menjadi tahu perbuatan maksiat bahkan semakin berani melakukannya. Sehingga si pelopor maksiat turut mendapatkan saham dosa dari semua orang yang terpengaruh dengannya dalam melakukan maksiat. Karena yang Allah catat dari kehidupan kita, tidak hanya aktivitas dan amalan yang kita lakukan, melainkan juga dampak dan pengaruh dari aktivitas dan amalan itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata, Lauh Mahfuz. Quran Surah Yasin ayat 12. Dalam hadis dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan nilai dosa akibat menjadi pelopor maksiat. Beliau bersabda, siapa yang mempelopori satu kebiasaan yang buruk dalam Islam, maka dia mendapatkan dosa keburukan itu. Dan dosa setiap orang yang melakukan keburukan itu karena ulahnya, tanpa dikurangi sedikit pun dosa mereka. Hadis riwayat Muslim 2398. Orang ini tidak mengajak lingkungan sekitarnya untuk melakukan maksiat yang sama. Orang ini juga tidak memotivasi orang lain untuk melakukan perbuatan dosa seperti yang dia lakukan. Namun orang ini melakukan maksiat itu di hadapan banyak orang, sehingga ada yang menirunya atau menyebarkannya. Yang kedua, mengajak orang lain melakukan maksiat. Dia mengajak orang lain untuk bermaksiat, meskipun bisa jadi dia sendiri tidak melakukannya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, mereka akan memikul dosa-dosanya dengan penuh pada hari kiamat, dan berikut dosa-dosa orang yang mereka sesatkan, yang tidak mengetahui sedikit pun bahwa mereka disesatkan. Quran Surah An-Nahl ayat 25. Imam Mujahid juga sepakat dengan hal ini bahwa mereka menanggung dosa mereka sendiri dan dosa orang lain yang mengikutinya, dan mereka sama sekali tidak diberi keringanan azab karena dosa orang yang mengikutinya. Dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir 4566. Dan yang terakhir adalah membiarkan kemungkaran terjadi di tengah keluarganya, padahal dia mampu mengingatkannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan kita untuk mengingkari kemungkaran yang ada di hadapan kita, baik dengan tangan, lisan, ataupun minimal hatinya membenci. Dalam hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang melihat kemungkaran hendaklah meluruskannya dengan tangannya, maka jika tidak sanggup, hendaklah meluruskan dengan lisannya. Jika tidak sanggup, hendaklah dia meluruskan dengan hatinya. Dan ini adalah iman yang paling lemah. Hadis riwayat Muslim 49. Maka pemirsa, ketika suami sebagai kepala rumah tangga membiarkan istrinya atau anaknya bermaksiat, maka kepala keluarga turut mendapatkan dosanya, karena berarti dia menyetujui kemaksiatan yang dilakukan keluarganya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan memberikan ancaman keras bagi suami semacam ini, yang beliau sebut dengan gelar dayuts atau lelaki tanpa cemburu. Dan balasan bagi suami seperti ini adalah
tidak akan Allah lihat pada hari kiamat. Berbeda halnya ketika suami telah mengingatkan istrinya atau anaknya untuk meninggalkan yang terlarang, sudah diberi peringatan, bahkan ancaman dan hukuman, namun mereka tetap melanggar, maka suami tidak menanggung dosa mereka. Maksiat yang dilakukan seseorang. Jika seseorang melakukan perbuatan maksiat, maka dia sendiri yang akan menanggungnya, bukan orang lain. Hanya saja, bisa saja orang mendapatkan cipratan dosa karena maksiat yang dilakukan orang lain, dan itu terjadi karena beberapa sebab. Di antaranya yang pertama adalah menjadi pelopor maksiat. Pelopor maksiat yang dimaksud adalah jika karena keberadaan orang ini, orang lain menjadi tahu perbuatan maksiat bahkan semakin berani melakukannya, sehingga si pelopor maksiat turut mendapatkan saham dosa dari semua orang yang terpengaruh dengannya dalam melakukan maksiat. Karena yang Allah catat dari kehidupan kita tidak hanya aktivitas dan amalan yang kita lakukan, melainkan juga dampak dan pengaruh dari aktivitas dan amalan itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata, Lauh Mahfuz. Quran Surah Yasin ayat 12. Dalam hadis dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan nilai dosa akibat menjadi pelopor maksiat. Beliau bersabda, siapa yang mempelopori satu kebiasaan yang buruk dalam Islam, maka dia mendapatkan dosa keburukan itu, dan dosa setiap orang yang melakukan keburukan itu karena ulahnya, tanpa dikurangi sedikit pun dosa mereka. Hadis riwayat Muslim 2398. Orang ini tidak mengajak lingkungan sekitarnya untuk melakukan maksiat yang sama. Orang ini juga tidak memotivasi orang lain untuk melakukan perbuatan dosa seperti yang dia lakukan. Namun orang ini melakukan maksiat itu di hadapan banyak orang, sehingga ada yang menirunya atau menyebarkannya. Yang kedua, mengajak orang lain melakukan maksiat. Dia mengajak orang lain untuk bermaksiat, meskipun bisa jadi dia sendiri tidak melakukannya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, mereka akan memikul dosa-dosanya dengan penuh pada hari kiamat, dan berikut dosa-dosa orang yang mereka sesatkan, yang tidak mengetahui sedikit pun bahwa mereka disesatkan. Quran Surah An-Nahl ayat 25. Imam Mujahid juga sepakat dengan hal ini bahwa mereka menanggung dosa mereka sendiri dan dosa orang lain yang mengikutinya, dan mereka sama sekali tidak diberi keringanan azab karena dosa orang yang mengikutinya. Dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir 4566. Dan yang terakhir adalah membiarkan kemungkaran terjadi di tengah keluarganya, padahal dia mampu mengingatkannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan kita untuk mengingkari kemungkaran yang ada di hadapan kita, baik dengan tangan, lisan, ataupun minimal hatinya membenci. Dalam hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang melihat kemungkaran hendaklah meluruskannya dengan tangannya, maka jika tidak sanggup hendaklah meluruskan dengan lisannya, jika tidak sanggup hendaklah dia meluruskan dengan hatinya, dan ini adalah iman yang paling lemah. Hadis riwayat Muslim 49. Maka pemirsa, ketika suami sebagai kepala rumah tangga membiarkan istrinya atau anaknya bermaksiat, maka kepala keluarga turut mendapatkan dosanya, karena berarti dia menyetujui kemaksiatan yang dilakukan keluarganya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan memberikan ancaman keras bagi suami semacam ini, yang beliau sebut dengan gelar dayuts atau lelaki tanpa cemburu. Dan balasan bagi suami seperti ini adalah tidak akan Allah lihat pada hari kiamat. Berbeda halnya ketika suami telah mengingatkan istrinya atau anaknya untuk meninggalkan yang terlarang, sudah diberi peringatan, bahkan ancaman dan hukuman, namun mereka tetap melanggar, maka suami tidak menanggung dosa mereka.